Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita membahas soal terkait dengan medan listrik. Langsung saja ke soalnya. Dua buah muatan diletakkan pada satu garis hubung seperti pada gambar. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per kolom pangkat 2, maka resultan kuat medan listrik di titik P adalah berapa? Oke, jadi sekarang kita tulis dulu apa-apa yang diketahui. Diketahui muatan Q1. Oke, ini kita sebut sebagai Q1. Ini Q2. Oke, kita tahu bahwa Q1-nya itu tidak lain adalah D8 mikrokolom. Oke, atau ini sama dengan D8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2-nya itu adalah 1 mikrokolom atau ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kita tahu R1 dan R2. R1-nya itu adalah jaraknya ke titik P ya, jarak ke titik P. Nah, yang mana R1? Ya, ini ya, ke sini, ini R1. Nah, kalau kita perhatikan, R1 itu tidak lain adalah 2 cm ya, karena kan ke sini 1 cm, ke sini 1 cm. Jadi totalnya 2 cm. Jadi 2 cm atau 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian R1, R2-nya itu, R2-nya kalau kalian perhatikan R2 itu ya ini, dari muatan 2 ke titik P-nya. Ini nih. Ini R2. R2-nya terlihat ya 1 cm atau ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kita tahu lagi nilai K-nya. K-nya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sekarang seperti yang sudah kakak kasih tahu bahwa eh, positif negatif muatannya itu tidak dimasukkan ke perhitungan, cuma dipakai untuk menentukan arah. Nah, sekarang kita di titik P, kita ada di titik P di sini. Nah, akibat muatan Q1 yang bernilai positif, ini arah medannya ke kanan ya, menjauh. Kenapa menjauh? Karena Q ini positif. Di titik P ini, karena Q1-nya positif, maka dia harus menjauh dari yang positif, ke sana. Berarti arah medan ini disebut E1. Kemudian E2, E2 itu E2 ini kan negatif nih Q2-nya. Berarti kalau di sini dia harus mendekat ke muatan Q2-nya, mendekat ke sana. Berarti ini adalah E1, E2. Nah, sekarang kita kasih kalau misalkan ke kanan itu positif. Oke, kalau kanan kita positif, kanan positif. Kanan ini dikasih positif, maka yang positif itu adalah yang searah E1. Kemudian kalau kiri itu kita kasih negatif. Negatif maksudnya tanda arahnya ya, tanda medannya ya. Oke, ini kita kasih bukan karena muatannya ini ya, oke, tapi ini berdasarkan arah medan, arah E-nya ya. Berarti E2-nya negatif gitu. Nah, berarti berarti medannya di P, oke, E-nya di P, E di P itu sama dengan berapa? Maka kuat medan listrik di titik P itu tidak lain adalah ya, karena ini arahnya berbeda, maka satu positif ya, E1 kita kasih positif, E2 negatif, karena berlawanan arah sesuai dengan yang ini. Oke, berarti kita bisa tulis E1 dikurang dengan E2. Oke, di mana E1 itu persamaannya adalah K Q1 dibagi dengan R1 kuadrat ditambah dengan K Q2 per R2 kuadrat. Oke, langsung saja ini bisa dituliskan gini. K dalam kurung Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan Q2 per R2 kuadrat. Oke, ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, di mana Q1-nya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 6, dibagi dengan, nah R1-nya kalau dikuadratkan berarti 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 4 minus 2 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 maaf bukan tambah ya, kurang. Aduh, kakak nih sudah blank-blank ya. Oke. Oke, kurang. Kurang di sini dikurang dengan Q2-nya itu adalah 1. Ingat, negatifnya tidak dimasukkan ke perhitungan, cuma dipakai menentukan arah ya, positif negatif muatannya. 1 dikali 10 pangkat minus 6
dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1 kali 10 pangkat minus 2. Kan pangkat 2 ya. Oke, nah ini 2 kali 2 kan 4, berarti ini bisa dicoret jadi 2. Oke, kemudian ini pangkatnya 10 pangkat minus 6, kalau ini 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 6 dikurang 10 pangkat minus 4, 10 pangkat 2 ya. Jadi diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 2 kali 10 pangkat 2 dikurang dengan 1 kali 10 pangkat 2. 2 dikurang 1 dapatnya 1, berarti jawabannya adalah 9 kali 10 pangkat 7. Oke, Newton per kolom. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E. Oke teman-teman, opsi yang A. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.